Sehingga kalau orang membandingkan antara Presiden Jokowi ya dengan Habib Rizik itu juga ya, tadi saya sepakat dengan pernyataan Pak Silvan itu sesuatu ya, pernyataan yang ya boleh dikatakan pernyataan sontoloyo juga itu ya. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih ke Rumah Kebudayaan Nusantara yang sudah berinisiasi untuk menyelenggarakan diskusi ini. Menarik yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh Pak Silvan tadi itu terkait dengan bagaimana reaksi spontanitas masyarakat Maumere terhadap kunjungan Pak Presiden Jokowi. Nah, kalau saya sendiri memang saya tidak masuk ke wilayah yang sangat teknis sekali itu. Karena bagi saya definisi tentang kerumunan juga itu kan juga menjadi perdebatan yang cukup panjang. Yang saya melihat dari fenomena ya, lapor ke pihak-pihak aparat berwajib ini, itu kalau saya melihatnya lebih ke arah pada politik ya. Ada nuansa-nuansa politik yang di sana gitu. Karena seperti yang saya sudah jelaskan juga di dalam video-video saya juga sudah menegaskan dengan sangat tegas sekali bahwa ya, kehadiran Pak Presiden Jokowi di Maumere itu kehadiran sebagai tamu, sebagai undangan. Di sana itu kan ada pemerintah daerah, ada bupati. Nah, dalam konteks itu ya, berdasarkan undang-undang protokol kesehatan ini, maka yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya itu adalah bupati atau kepala daerah, atau gubernur atau wakil gubernur atau wali kota, wakil wali kota. Itu sudah sangat jelas tereksplisit di situ. Jadi yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan ya, itu adalah kepala daerah. Nah, kalau ini disalahkan atau dilemparkan kepada Presiden Jokowi, menurut saya ini suatu kekeliruan yang sangat besar dan lebih bernuansa pada nuansa politis gitu. Ada kepentingan-kepentingan politik pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Akhirnya kan apa? Kehadiran Presiden Joko Widodo untuk meresmikan bendungan yang berkepentingan untuk kepentingan masyarakat di sana, justru itu ditenggelamkan oleh kasus atau oleh pemberitaan terkait dengan kerumunan ini. Artinya substansi dari kehadiran Presiden Joko Widodo untuk meresmikan bendungan untuk kepentingan masyarakat justru ini dihilangkan. Karena apa? Karena mereka memunculkan soal kerumunan itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau saya tidak salah nanti Pak Petrus akan meluruskan ini. Yang setahu saya bahwa ya, penetapan Habib Rizik sebagai tersangka itu bukan karena ya pada saat dijemput di bandara. Setahu saya yaitu kerumunan pada saat melangsungkan pernikahan anaknya di rumahnya. Artinya ada niat ya, ada niat untuk menghadirkan orang di tempat itu sehingga orang berkerumun. Nah, itulah yang dianggap polisi sebagai suatu pelanggaran protokol kesehatan. Begitu. Sehingga kalau orang membandingkan antara Presiden Jokowi ya dengan Habib Rizik itu juga ya, tadi saya sepakat dengan pernyataan Pak Silvan itu sesuatu ya, pernyataan yang ya boleh dikatakan pernyataan sontoloyo juga itu ya. Karena apa? Karena membandingkan antara ya kehadiran kepala negara, kehadiran pemimpin bangsa, kehadiran presiden di suatu daerah dengan seorang Habib Rizik yang notabene juga kasusnya tidak terkait dengan kerumunan pada saat menjemput Habib Rizik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya yang bertanggung jawab penuh terhadap ya kegiatan-kegiatan masyarakat yang ya menghadirkan orang atau orang berkumpul itu adalah kepala daerah atau bupati. Itu pertama. Yang kedua, kalau dianggap bahwa kerumunan di sana kemarin itu kerumunan yang terorganisir, maka yang disalahkan itu adalah kepala daerahnya, bukan presidennya. Tapi kalau kerumunan kemarin itu dianggap sebagai suatu kerumunan yang bersifat ya spontanitas, nah kita kembali lagi ke definisi kerumunan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kira-kira seperti apa? Dan yang ketiga adalah
Nah, sebetulnya kasus ini digiring oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh pihak-pihak tertentu, ya, itu ke area politik untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Padahal sebetulnya tadi itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Presiden Jokowi kalau saya melihatnya. Karena apa? Karena prinsipnya Presiden Jokowi itu hadir ke sana itu karena dia adalah seorang undangan, ya kan? Ibaratnya bahwa kita diundang orang ke suatu pesta, yang salah itu kan tuan pesta kan, bukan orang yang diundang itu. Itu kalau saya melihatnya. Sehingga tadi saya sepakat dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Pak Silvan itu selaku tokoh masyarakat Kabupaten Sika, ya, mantan anggota DPRD 3 Prode. Hanya saya tidak masuk ke wilayah yang sangat teknis sekali karena itu adalah berkaitan dengan hal teknis yang berhadapan dengan hukum. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu bahwa ini sebetulnya ini bagian daripada komunikasi-komunikasi politik, ya, yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Karena apa? Karena di sana sudah jelas-jelas itu mereka menghilangkan substansi kunjungan itu untuk meresmikan bendungan untuk kepentingan masyarakat banyak, tapi justru mereka, ya, meng-up terkait dengan kerumunan yang tadi dikatakan itu ya nggak sampai 100 orang itu kok, ya, dan itu spontanitas masyarakat yang ada di situ gitu, dan waktunya juga tidak berlangsung lama, ya kan, hanya hitungan detik kalau kita lihat di video itu. Sehingga ini kalau saya menyimpulkan bahwa jelas-jelas ini, ya, ini suatu kepentingan politik, ada nuansa politis di sana. Lalu orang-orang yang berbicara juga ini kan kita juga kan bisa melihat, ya, siapa yang berbicara, ya kan, dari kalangan apa mereka berbicara, kan mudah sekali kita mengidentifikasi. Dan kalau kita sudah mudah mengidentifikasinya, maka jelas bahwa memang ini ada nuansa politiknya, ya kan. Kan yang kritik ini kan juga, ini kan orang-orang juga yang selama ini berada pada kelompok oposisi, ya kan. Artinya jelas di sana, ya kan, jelas bahwa memang ada nuansa politisnya di sana ketimbang membicarakan terkait dengan substansi kehadiran Presiden Jokowi di Maumere Kabupaten Sika itu gitu. Jadi tidak lain bagi saya ini suatu, ya, kepentingan politik, karena orang-orang yang memberikan kritikan juga itu adalah orang-orang dari kelompok yang sama, ya, dari jalur yang sama, sehingga ini benar-benar, ya, ada nuansa politisnya gitu. Dan kalaupun misalnya bahwa ada pelanggaran di sana, pelanggaran itu, ya, kalau kita mengacu pada undang-undang protokol kesehatan COVID-19, maka yang salah itu adalah pemerintah daerahnya, karena mereka lah yang memiliki rumah, ya, pemerintah daerah lah yang bertanggung jawab penuh terhadap, ya, ada kegiatan-kegiatan masyarakat, bukan kepada Presiden Jokowi. Jadi kalau ada pihak yang mengarahkan kesalahannya kepada Presiden Jokowi, ini tidak lain, ini adalah upaya, ya, upaya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi secara politik gitu. Ini closing statement saya.